Tentang management of hypertension patient with ARB during the COVID-19. Pembicara kita hari ini ada dua, Dr. Maruhum Bonar Hasiloan Marbun SPPD KGH dan Dr. BRM Aryo Suryo Kuncoro SPJPK konsultan FIHA. Mereka akan berbicara tentang peran ARB dan kemudian juga hubungannya dengan COVID-19 dan tentu saja nanti ada tentang obat antihipertensi yang lainnya. Untuk yang pertama kita persilakan Dr. Maruhum Bonar Hasiholan Marbun, padahal saya orang Medan tapi nyebut orang Batak susah juga ternyata. Dr. Bonar lah SPPD KGH. Beliau tamat kedokteran tahun 90, kemudian tahun 99 SPPD, kemudian tahun 2006 itu sebagai konsultan KGH-nya dan sekarang sebenarnya sedang menunggu ujian terbuka doktor S3-nya. Harusnya wisuda besok nih Agustus ya dok, gitu dok. Oke, Dokter Bonar akan mempresentasikan tentang peran ARB pada hipertensi. Silakan dok, waktu dan tempat dipersilakan 20 menit dok. Tes. Oke, baik. Selamat pagi kepada teman-teman sejawat. Terima kasih Dr. Ahmad sebagai moderator yang telah memperkenalkan kami di sini. Baik, pada pagi ini kami akan membicarakan sedikit mungkin untuk dari sisi praktis mengenai manajemen hipertensi dengan ARB yang terkait dengan masalah yang kita hadapi saat ini ya, terutama mengenai COVID-19. Mungkin teman-teman sejawat sekalian, saya hanya secara khusus mengatakan bahwa apa yang akan kita bahas ini sesuatu yang mungkin sudah sering dihadapi, namun mungkin perlu strategi khusus sehingga dalam prakteknya akan dipergunakan dalam praktek sehari-hari. Yang pertama mungkin saya akan membicarakan mengenai diagnosis hipertensi yang mungkin sudah pada mengetahui semua. Kemudian yang kedua mengenai guideline. Kemudian yang ketiga mengenai kaitan antara ARB COVID-19. Seperti kita ketahui, ini kebetulan ini dari Lancet ya, Lancet tahun 2005 saja sudah mencanangkan bahwa hipertensi itu menjadi masalah besar gitu ya secara global. Dikatakan bahwa tahun 2000 populasi hipertensi itu sekitar 26,4% ya. Jadi totalnya sekitar 972 juta orang dewasa mengidap hipertensi ya. Dan waktu itu dilaporkan yang paling banyak adalah di negara Eropa dan Amerika. Dan waktu itu kemudian diprediksi di tahun 2025, ini karena laporan yang lama, bahwa bahwa hipertensi itu akan makin meningkat katanya ya. Jadi dari tahun 2000 ke 2025 naik menjadi 29,2%. Dan dikatakan bahwa sebagian besar di situ dikatakan 80% akan didapatkan di negara-negara yang berkembang ya, seperti Indonesia gitu ya. Tapi sekarang katanya Indonesia sudah masuk ke middle ya, jadi bukan negara developing nation lagi, nggak tahu deh benar atau tidak. Nah kalau di Indonesia sendiri dilaporkan sebenarnya kita udah punya data yang lebih baru ya, ya mengenai hipertensi di Indonesia ya. Rasanya lebih dari 31,7. Ini soalnya datanya tahun 2007 nih. Ya, kalau nggak salah 36. Ya, hampir 40%. Jadi memang makin meningkat gitu ya untuk Indonesia sendiri.
Jadi kalau lihat ini memang kalau soal penyakit Indonesia ini bisa jadi nomor 1 terus ya, termasuk hipertensinya sendiri ya. Kita lihat untuk diagnosis. Jadi untuk diagnosis kita banyak menggunakan rekomendasi atau guideline. Jadi rekomendasi guideline itu gunanya untuk menuntun kita untuk melakukan diagnosis sebaik mungkin ya. Mulai dari JNC 7 ya, European Society of Hypertension tahun 2013, kemudian diperbaiki tahun 2018. Kemudian ada lagi yang baru yang kita anggap sebagai mungkin tonggak sejarah lah, bahwa hipertensi itu sekian gitu ya angkanya ya. Namun memang ada yang sedikit lain dari dari rekomendasi atau guideline itu adalah dari American Heart Association tahun 2017 ya. Ini di sini tekanan darah yang lebih dari 130/80 definisi hipertensi ya. Tapi tetap secara global kita menganggap tekanan darah lebih dari 140/90 lah menjadi definisi hipertensi yang kita sepakati. Kenapa? Karena kalau kita menggunakan angka ini di Indonesia bisa 50%. Jadi kalau ada 10 orang yang kita ukur, 5 orang hipertensi gitu ya kalau dengan kriteria yang ini. Tapi kita tetap menggunakan angka ini ya. Karena dampaknya adalah kalau kita anggap 130/80 hipertensi, itu dampaknya adalah epidemiologi ya. Secara epidemiologi pemerintah akan menanggung pengobatan secara nasional dan itu akan memperberat APBN dan lain sebagainya. Nah, ini klasifikasi yang disebutkan tadi ya. Jadi kalau yang tahun 2017 yang baru ini yang menjadi kontroversi mungkin ya, kalau kita bilang kontroversi. Hipertensi yang oleh Amerika itu hipertensi antara angka 130 ke 139 atau diastoliknya 80 sampai 89 ya. Kalau hipertensi yang stage 2 ya lebih dari 140 atau lebih dari diastolik lebih dari 90 ya. Jadi memang ini sangat rendah kalau dibandingkan dengan klasifikasi yang ini yang ada ya, yang dari ISH 2018 ya. Kalau dari rekomendasi atau dari guideline ini disebutnya grade ya, grade 1, 2, 3 ya. Jadi kalau grade 1 adalah sistoliknya lebih dari 140 sampai 159 dan atau ya 90 sampai 99 dan seterusnya ya. Saya kira ini kriteria yang sering kita lihat. Begitu pula yang lebih baru yang dari guideline yang ISH 2020 ini bulan Maret kalau nggak salah keluar. Jadi mungkin ini lebih simpel kalau menurut saya untuk dipergunakan sehari-hari ya. Jadi hanya ada 2 kriteria untuk hipertensi yaitu grade 1 dan grade 2 ya. Hampir sama sih dengan yang ISH 2018 ya. Jadi sistolik 140 sampai 159 kemudian dan atau diastolik 90 sampai 99 ya. Sedangkan kalau misalnya ini kebetulan klasifikasinya berdasarkan pemeriksaan datang ke rumah sakit ya, office blood pressure measurement. Sedangkan kalau misalnya berdasarkan pemeriksaan yang lebih lanjut ya, yang sering kita anjurkan adalah dengan menggunakan, kalau kita ragu gitu bahwa dia hipertensi atau tidak, menggunakan HBPM maupun home blood pressure measurement ya. Dan ini kriterianya mungkin sedikit lebih berbeda ya, terutama mungkin yang mudah kita kerjakan adalah home blood pressure measurement. Jadi kalau misalnya sistoliknya lebih dari 135 atau diastoliknya lebih dari 85 kita anggap itu hipertensi. Jadi itu untuk diagnosis ya. Nah mungkin ini kesimpulan untuk diagnosisnya. Jadi kalau dia datang ke rumah sakit atau ke klinik, dia ditemukan dengan kriteria yang tadi, tidak ditemukan kriteria hipertensi berarti bukan ya. Dan bisa dikombinasi dengan pemeriksaan yang ada di rumah ya. Jadi kedua-duanya ini bukan hipertensi ya bukan ya. Tapi kalau yang definitif, yang sustained hypertension, ditemukan hipertensi di klinik maupun pemeriksaan yang menunjang misalnya home blood pressure atau ABPM. Nah ada kriteria yang lain yang mungkin juga teman-teman sejawat sekalian ketahui, yaitu mass hypertension. Jadi datang ke tempat kita tidak hipertensi, namun kalau dilakukan pemeriksaan di rumah ternyata dia hipertensi.
atau white coat hypertension, yaitu pada saat datang ke tempat kita, ke rumah sakit, ternyata di rumah dia tidak hipertensi, dan ini biasanya kita lakukan pemeriksaan beberapa kali dengan pemeriksaan yang lain sehingga kita bisa menentukan bahwa dia hipertensi atau tidak. Kembali saya mau menekankan bahwa yang ISH guideline ini yang tahun 2020 ini memang sangat unik ya, karena dia mengakomodir kemampuan kita di klinik ya. Dia bagi antara istilah esensial dan optimal. Dan ini dianjurkan, disarankan dapat dipergunakan secara global katakannya ya, karena dia akan dapat diaplikasikan di sarana kesehatan yang mungkin low resource setting, dan begitu pula kalau optimal bisa dipergunakan yang high resource setting ya. Dan ini dikatakan guideline ini lebih praktis ya, lebih simple dan mudah digunakan. Nanti kita lihat contohnya ya. Jadi apa itu esensial dan apa itu optimal? Esensial itu artinya merujuk ke pelayanan kesehatan yang cukup atau minimal lah, minimum pelayanannya. Dan mungkin jauh dari pelayanan yang lengkap. Kemudian meskipun begitu tetap evidence base yang minimal yang kita pergunakan. Sedangkan yang optimal adalah sesuai dengan kriteria evidence base ya. Tapi ini pun kadang-kadang masih diperdebatkan ya. Oke, kita lihat satu-satu bagaimana pendekatan terapi secara umum ya. Kalau kita lihat dari ISC 2018 ya, yang high normal itu dimulai dengan lifestyle ya. Baru kemudian dipertimbangkan kalau misalnya dia ada faktor risiko atau komorbid yang lain, akan dipertimbangkan untuk diberikan pengobatan antihipertensi yang dosis rendah. Nah, kalau grade 1 ya, biasanya dengan mempertimbangkan ada faktor risiko, biasanya sudah kita mulai dengan memberikan obat-obatan dosis rendah ya, untuk menghindari kelainan target organ ya. Saya kira hampir sama grade 1, 2, dan 3. Kemudian yang AHA ya, kalau yang AHA itu memang kriterianya sangat rendah ya. Jadi kalau yang normal itu dikatakan 120/80, dan non farmakologiknya juga yang mungkin yang bisa dibedakan di sini adalah evaluasinya itu 3-6 bulan dengan non farmakologik jika dikatakan tensinya 120/129, sedangkan kalau sudah masuk dalam stage 1 dia sudah mulai mempertimbangkan untuk memberikan antara non farmakologik dengan dengan farmakologik. Nanti kita lihat obat-obatannya ya. Sedangkan yang ini yang mungkin yang saya lebih tekankan, kalau di ISH itu dibagi dua ya, yang esensial artinya sesuai dengan kemampuan pelayanan kesehatan kita, sedangkan yang optimal itu sesuai dengan evidence base yang kita punya ya. Di sini kita lihat pada grade 1, jika pelayanan kita memang terbatas, kita biasanya tetap kita observasi kurang lebih 3-6 bulan. Namun kalau masih tetap dia ditemukan tekanan darah tidak terkontrol, baru kita mulai dengan pemberian obat-obat antihipertensi yang dosis rendah ya. Sedangkan yang optimal hampir sama dengan guideline yang lain, jika dipertimbangkan ada faktor risiko atau komorbid yang lain, segera untuk melakukan intervensi dari pengobatan itu sendiri. Nah, kemudian yang penting lagi adalah target ya, untuk teman-teman sejawat yang ada di daerah yang mempunyai sarana kesehatan yang tidak terlalu lengkap. Jadi targetnya itu minimal menurunkan tekanan darah kurang sistolik kurang dari 20, diastolik kurang dari 10. Idealnya kurang dari 140/90 ya. Ini yang esensial. Targetnya dalam 3 bulan. Sedangkan yang optimal itu dibagi dengan usia. Yang kurang dari 65 tahun tekanan darahnya targetnya kurang dari 130/80 ya. Dan jika dapat diadaptasi dengan baik, mungkin targetnya mungkin lebih rendah lagi ya. Sedangkan untuk usia yang lebih dari 65 tahun, targetnya kurang dari 140, namun
ini sangat individual ya dikatakan. Jadi kita lihat apakah ada faktor-faktor lain ya yang menjadi komorbid sehingga obat yang diberikan pun tidak terlalu maksimal ya. Nah ini obat-obat yang dipergunakan saya kira sesuai dengan anjuran dari semua guideline. Jadi ada 5 golongan besar yaitu ACE inhibitor, ARB, beta blocker, semua ini bisa kita pergunakan ya. Dan biasanya kita mulai dengan dosis yang rendah. Dan biasanya bisa, kalau misalnya mau dikombinasikan, bisa dikombinasikan dengan diuretik atau golongan CCB ya. Nah ini kita lihat dari guideline yang dari ISA ya. Jadi pada saat kita mau mulai pengobatan antihipertensi, biasanya golongan ACE atau ARB itu menjadi first line ya. Mulai dari step 1 ya, misalnya. Jadi yang ideal itu adalah dengan single pill ya. Jadi bisa dengan 2 kombinasi antara ini kan A itu ARB dan calcium channel ya. Sedangkan step 2 bisa kita pergunakan dengan dosis yang penuh yaitu ARB maupun calcium channel blocker. Jadi hampir maaf. Jadi intinya pengobatan di awal itu dipergunakan dengan dosis rendah ya. Sorry. Ya, tadi balik lagi. Ya, dengan dosis rendah dan dimulai dengan kombinasi yang antara ARB maupun dengan calcium channel blocker. Ya, ini juga kita lihat bahwa spesifik kondisi pada kondisi-kondisi tertentu tetap obat-obat ACE dengan ARB itu menjadi kombinasi yang ideal ya untuk semua kondisi ya, mulai dari misalnya kita lihat dari faktor kardiovaskuler ya atau faktor CVD atau penyakit-penyakit vaskuler yang lain, metabolik, itu semua golongan ACE yang menjadi lini pertama untuk memberikan pengobatan yang ideal pada hipertensi. Dan apa kontraindikasinya secara tidak langsung untuk yang diuretik, biasanya hati-hati dengan ada penyakitnya GOUT gitu ya. Atau kalau misalnya beta blocker, hati-hati dengan ada riwayat asma ya. Kemudian kalau calcium channel blocker mungkin obat-obat yang diperhatikan terutama non-dihidropiridin terhadap dihidropiridin terhadap aritmia, gangguan aritmia ya. Ini bisa saya kira ini udah sering kita lihat. Dan ini juga slide ini juga sering kita temukan bahwa kombinasi yang ideal itu antara, contohnya ini yang garis hijau ini yang ideal ya. Antara thiazid misalnya dengan ACE gitu ya, ini untuk diuretik, atau calcium channel blocker bisa dengan diuretik ya. Yang merah ini artinya tidak dianjurkan ya, antara ARB dengan ACE itu akan mendapatkan risiko lebih berat terhadap kardiovaskuler. Ini mungkin ini kesimpulan dari beberapa guideline ya. Jadi beberapa guideline itu mentargetkan tekanan darahnya itu mulai dari guideline yang tahun 2014 ya, mulai dari dari 2010 sampai ke tahun 2014. Jadi semua obat-obat yang dipergunakan untuk menurunkan tekanan darah kurang dari antara 150-140 itu yang menjadi lini pertama adalah menggunakan ACE maupun ARB ya. Kemudian saya sedikit mengenai COVID ya, sesuai dengan yang ada pada saat ini. Jadi memang yang jadi pertanyaan kita adalah apakah pasien-pasien hipertensi, diabetes akan meningkatkan risiko COVID pada saat di diagnosis dia menjadi orang yang infeksius gitu misalnya. Dan ini memang sampai saat ini masih menjadi perdebatan dan beberapa penelitian melaporkan hal ini. Jadi ada hipotesanya dikatakan bahwa ACE itu sendiri akan memperburuk COVID-nya ya. Dia katakan dari beberapa ini animal study dikatakan pada saat diberikan infus ACE inhibitor ARB, jumlah dari S2 reseptor itu akan makin meningkat ya. Dan dia
Dan kita tahu bahwa S2 itu akan berikatan dengan virus yang ada di dalam paru ya. Dan itu yang akan memperburuk kondisi penyakitnya pada saat itu. Memang kadang-kadang kita membingungkan juga ya antara kebetulan COVID ini infeksi, sedangkan hipertensi itu penyakit metabolik. Apakah orang yang infeksi itu akan menyebabkan gangguan secara langsung kepada COVID-nya atau COVID-nya yang menyebabkan perburukan daripada hipertensinya. Dan ini memang ada beberapa teori yang mengatakan ini ya. Jadi dikatakan bahwa pasien COVID dengan disertai dengan komorbid itulah yang menyebabkan perburukan daripada pasiennya itu sendiri ya. Dan kita tahu bahwa S2 itu akan meningkat ya. Bisa menyebabkan yang kita sebut sebagai upregulasi pada saat kita memberikan ACE atau ARB. Ini ada satu penelitian meskipun di sisi lain malah mengatakan bahwa kondisi ini akan menyebabkan down-regulated. Sehingga ada pertanyaan, apakah ACE atau ARB itu akan memperburuk kondisi penyakitnya ya. Ini sepintas saja ya, bahwa mulai dari angiotensinogen dirubah menjadi angiotensin 1 mulai dari liver yang ada kombinasi dengan angiotensin 1 menjadi angiotensin 2 yang ada di dalam paru dengan ginjal ya. Dan ini akan menyebabkan simpatis yang meningkat ya, reabsorpsi natrium meningkat, vasokonstriksi arteriol, dan ini semua akan menyebabkan hipertensi. Dan kita lihat posisi ACE ya, sedangkan posisi ACE itu sendiri sebenarnya sebagai enzim yang akan terikut langsung di dalam proses pathway daripada angiotensinogen. Nanti kita lihat. Jadi kalau kita lihat di sini dari proses angiotensinogen menjadi angiotensin 1, terus akhirnya akan merangsang AT1 yang akan menyebabkan vasokonstriksi maupun anti proliferatif. Dan pada saat itu kita memberikan ACE inhibitor maupun AT2 ini akan memblok angiotensinogen 2. Dan pada saat itu pula ACE akan bekerja dan akan meningkatkan reseptor S2 makin meningkat. Nanti kita lihat. Jadi apa itu S2? S2 itu sebagai reseptor ya, reseptor yang ada di dalam paru lebih banyak yang bekerja untuk sama-sama masuk ke dalam sel untuk melakukan suatu proses infeksi yang akhirnya terjadi kondisi akhirnya dari proses ini akan terjadi vasokonstriksi. Namun di posisi lain dia bisa menyebabkan vasodilatasi, vasoproteksi maupun hipotensi. Jadi ini suatu keadaan yang berbeda ya, karena kita tahu bahwa dia mempunyai sifat yang sama. Ini mungkin secara umum aja ya. Jadi memang pada saat ada infeksi, kemudian virusnya masuk ke dalam ACE2 dan dia akan membuat replikasi virus dan itu yang akan menyebabkan perburukan daripada fungsi paru ya terutama. Dan pada posisi ini pada saat CS dipergunakan, mungkin kita lihat di slide ini. Jadi pada saat posisi ini dipergunakan, S yang lain juga akan bekerja. Dia akan menyebabkan angiotensin 1,9 menjadi angiotensin 1,7 dan ini akan menyebabkan vasodilatasi dan ini efek yang baik jadi sebagai lung protection. Namun di sisi yang lain dia akan menyebabkan lung injury. Jadi ini yang kita sebut sebagai down regulated, sedangkan yang di sebelah kanan ini menjadi up regulated. Nah, ini hipotesanya, dikatakan bahwa hipotesa yang ditemukan bahwa adanya ACE itu akan menyebabkan reseptor S2 itu meningkat dan itu dipergunakan oleh virus untuk menjadi proses penyakit replikasi daripada COVID-19. Namun hipotesa yang lain dikatakan pada saat terjadi pemberian ACE maupun ARB itu akan meningkatkan ACE akan dipergunakan meningkatkan angiotensin 1,7 ke angiotensin 1,9 ke angiotensin 1,7 yang ini akan menyebabkan lung protection. Jadi memang ini ada dua teori ini yang
di sini sebelah sini adalah down regulated dan di sebelah kanan ini adalah up regulated. Dan ini mungkin dikatakan ini berada dalam keseimbangan kalau pasien COVID itu recovery dengan baik ya. Namun yang jadi tetap dari hasil penelitian ini dikatakan bahwa tidak ada bukti yang kuat ya, tidak ada bukti yang kuat bahwa ARB itu akan memperburuk fungsi metabolik secara keseluruhan. Jadi memang disarankan dengan data-data ini ARB maupun ACE itu tidak diperbolehkan untuk di stop ya pada saat pasien itu sudah mendapatkan obat-obatan antihipertensi sebelumnya. Ya, ini alasannya mungkin banyak alasannya ya. Jadi memang dikatakan ARB itu akan sangat bermanfaat sebagai lini pertama untuk antihipertensi, terutama jika ditemukan ada komorbid yang lain seperti ada gangguan ginjal, ada diabetes, ada gangguan jantung, dan itu akan mempengaruhi dari proses ACE itu sendiri. Saya kira ini yang saya mau tunjukkan lagi. Jadi emang pada saat ada infeksi viral, si ACE itu akan bekerja menggunakan IC2 yang menyebabkan vasokonstriksi inflamasi di sebelah kiri ini. Kemudian pada saat yang bersamaan ACE itu akan menyebabkan proses yang sangat berlawanan dari proses yang di sebelah kiri, yaitu menyebabkan anti-apoptosis misalnya, antiproliferasi ya, vasodilatasi. Jadi ini sangat ada dalam kondisi keseimbangan ya. Jadi sebenarnya dari kesimpulan penelitian-penelitian yang saat ini yang sangat kontroversi itu, keluarlah suatu statement yang ada di dalam ISC Council itu mengatakan bahwa ACE dan ARB treatment itu tetap mungkin akan berhubungan dengan COVID, namun tetap dia secara keilmuan tidak banyak mempengaruhi langsung, sehingga mereka mengusulkan bahwa pasien-pasien yang sudah mendapatkan ACE tetap harus diteruskan karena dia dari sisi yang positif dia akan memperbaiki vaskuler. Jadi dikatakan sampai saat ini there is no good evidence. Jadi memang bukti klinisnya belum begitu banyak sehingga ARB maupun ACE tetap harus dilanjutkan. Nah ini sama yang tadi dari Eropa, ini yang dari Amerika. Jadi memang rekomendasinya dengan kondisi saat ini bahwa ACE itu tetap harus dilanjutkan, dan juga dipertimbangkan bahwa kita harus melihat secara individual untuk memberikan pengobatan antihipertensi yang kita anggap sebagai pengobatan yang tailor-made, dan memang kita harus menghitung juga bahwa ada efek samping yang lain yang menjadi pertimbangan kita di dalam pengobatan antihipertensi. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa didapatkan hal yang pentingnya saja. Terima kasih. Terima kasih banyak Dr. Bonar. Ya sangat menarik sekali tema hari ini yang dipresentasi oleh Dr. Bonar. Tapi sebelum kita ke diskusi, mungkin kita harus lanjut lagi ke Dr. Aryo. Dr. Aryo akan membawakan role dari kombinasi dari ARB dan HCT pada pasien hipertensi. Beliau adalah CV-nya Dr. Aryo. Ya. Dr. Aryo adalah staf pengajar di kardiologi FKUI di harapan kita. Beliau lulus kedokteran sebenarnya lebih tua dari saya sebenarnya. Itu harus tegaskan karena ada yang nuduh saya lebih tua daripada Dr. Aryo kalau difoto. Beliau lulusan PPDS tahun 2006, kemudian menjadi konsultannya di 2012. Oke, mungkin tanpa memperpanjang waktu lagi kita silakan Dr. Aryo tentang hipertensi, penanganan hipertensi dengan ARB dan HCT. Silakan, waktu dan tempat dipersilakan. Ya, terima kasih Dr. Rahmat atas introduksinya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang pada teman-teman rekan sejawat sekalian yang bergabung dalam webinar INAESA pada hari ini. Pada kesempatan ini saya mendapat tugas dari INAESA untuk membawakan topik mengenai pemakaian kombinasi valsartan dan HCT pada pasien-pasien dengan hipertensi. Memang saya rasa teman-teman sejawat juga sudah melihat bahwa hal ini merupakan obat atau bagian dari tata laksana farmakologis hipertensi yang sudah umum sebetulnya. Yang akan saya bicarakan memang tidak ada yang baru, tetapi kita revisit kembali, dan ini barangkali terkait dengan topik atau bahasan yang disampaikan oleh Dr. Bonar tadi terkait dengan COVID-19. Jadi slide saya terdapat beberapa bagian. Pertama, saya akan menekankan lagi kenapa kita berbicara mengenai combination terapi. Kemudian saya mungkin melihat lebih banyak ke sisi dari thiazidnya terlebih dahulu, yaitu diuretiknya, hidroklorotiazid. Kenapa thiazid yang kita bicarakan dan apakah masih relevan? Kita tahu bahwa ini adalah obat yang sudah lama sekali, mempunyai histori yang sangat panjang. Dan kemudian kenapa thiazid dan valsartan? Dan kemudian kita berbicara sedikit mengenai benefit dari atau manfaat dari kombinasi dari dua obat ini, dan kemudian selesai. Baik, jadi sekali lagi saya membahas mengenai algoritma ini. Ini diambil dari algoritma International Society of Hypertension yang tadi Dr. Bonar sudah sampaikan bahwa baru-baru ini diterbitkan. Dan memang di sini yang membedakan dengan guideline yang lain seperti ESC ataupun AHA, di sini yang ada membuat kriteria mengenai target tata laksana essential ataupun optimal. Dan ini tentunya sangat relevan dengan kondisi di negara-negara berkembang seperti negara Indonesia, bahwa kadang kita tidak bisa melakukan terapi standar sesuai dengan guideline atau berdasarkan evidence base seperti adanya di guideline dari asosiasi yang besar seperti Eropa maupun Amerika. Nah, di sini memberikan ruang pada kita untuk tetap menggunakan obat-obatan yang memang tersedia di vaskes yang primer barangkali. Jadi barangkali itu titik berat dari INAESA di sini, bisa mengakomodir hal seperti itu. Nah, di sini saya menekankan ini lagi bahwa kita melihat bahwa seperti halnya guideline-guideline yang lain dari tata laksana hipertensi dengan farmakologis, baik dari ESA maupun ACC, kita melihat bahwa kebanyakan adalah bahwa kita melakukan inisiasi obat bukan dengan menggunakan single monoterapi. Tetapi memang kita juga mengetahui bahwa pasien-pasien dengan hipertensi terutama grade yang tinggi atau grade 1 atau grade 2 terutama, dan tentunya high risk, kita biasanya di endorse atau untuk diharapkan untuk memberikan obat dengan tidak single saja tapi kombinasi. Dan itu kita lihat di sini bahwa kombinasi dari obat yang disarankan di sini ada ACE inhibitors, kemudian kalsium antagonis, ARB, diuretik dan lain sebagainya. Dan ini tentunya tadi sudah dibahas oleh Dr. Bonar, tapi di sini saya menekankan saja bahwa tata laksana farmakologis hipertensi memang bergeser ke arah kombinasi. Hal ini tentunya karena kita melihat bahwa sekitar sepertiga pasien dengan hipertensi datang ke klinik kita, sepertiganya membutuhkan lebih dari satu macam obat. Dan kita juga pahami betul hal ini diperlukan karena kita memerlukan betul target tekanan darah bisa tercapai untuk mendapatkan manfaat yang kita harapkan terhadap pasien, terutama terhadap kejadian cardiovascular event. Dikarenakan hipertensi ini merupakan suatu multifactorial disease, sehingga tata laksana obat dengan mekanisme yang berbeda merupakan suatu hal yang perlu kita cermati di sini. Nah, di sini slide ini menunjukkan bahwa menekankan lagi bahwa pentingnya persistence pengobatan. Jadi studi pengamatan ini menunjukkan bahwa mereka yang mendapatkan obat terus-terusan selama minimal 24 bulan atau 2 tahun, itu ternyata didapatkan angka penurunan kejadian stroke lebih besar. Atau dibalik, bahwa mereka yang tidak persisten atau tidak bisa mempertahankan pemberian obatnya selama 2 tahun, itu terjadi kejadian stroke-nya itu lebih dari 15%. Dan bahkan itu pun juga sebagian juga kejadian infarknya tentunya lebih besar
terjadi dibandingkan dengan mereka yang bisa persisten makan obat selama paling tidak 2 tahun. Nah, sekarang kenapa kita hari ini atau pagi ini kita membahas mengenai obat ini? Sekali lagi saya tekankan bahwa tentunya teman-teman sangat memahami betul bahwa obat ini memang mempunyai histori yang sangat panjang. Jadi obat ini sudah dikenal sejak tahun 1960 dan bisa didapatkan di mana saja. Dan obatnya sangat murah. Dan saya ingat betul beberapa waktu yang lalu, mungkin tahun yang lalu, bahkan di rumah sakit tempat saya bekerja, obat ini menjadi sangat sulit untuk didapatkan dan harganya menjulang sampai 2 atau 3 kali lipat atau bahkan 5 kali lipat. Tapi tentunya Pak, kita juga tahu bahwa sebetulnya obat ini sebetulnya sangat murah. Tapi pada saat kita perlu kadang-kadang kok jadi tidak ada. Tapi saya rasa saya juga paham betul bahwa teman-teman di fasilitas kesehatan yang primer tentunya masih sangat mengenal obat ini. Nah sekarang bagian ini adalah berusaha menjawab apakah pemakaian thiazid ini masih relevan atau tidak dalam bagian dari tata laksana farmakologis kita. Tentunya karena kita sudah dikelilingi sama obat-obatan yang lebih canggih, yang sudah lebih baru dengan evidence base-nya, tentunya kadang-kadang jenis obat ini menjadi terlupakan. Kalau kita melihat guideline dari ESC tahun 2018, di sini menekankan lagi bahwa pemberian obat dari jenis golongan diuretik, baik thiazid ataupun thiazid-like diuretik, itu masih disarankan untuk diberikan atau bisa diberikan. Dan hal ini, pemberian obat ini bisa menjadi bagian dari first line treatment pada pasien-pasien hipertensi ataupun kombinasi dengan obat-obatan yang lain. Kenapa ini dibilang ada thiazid-like diuretik? Tentunya karena ada golongan yang lain yang mempunyai mirip cara kerja seperti thiazid, tetapi sebetulnya bukan thiazid. Dan kalau kita melihat tulisan-tulisan yang baru-baru ini dimunculkan, sebetulnya para ahli mulai berpendapat bahwa mestinya kelompok yang lain ini adalah sebetulnya kelompok yang tersendiri. Jadi ada thiazid, kemudian kelompok yang selain thiazid harusnya. Misalnya yang thiazid tentunya kita tahu ada hidroklorothiazid, sedangkan thiazid-like diuretik misalnya seperti chlorthalidone dan indapamid. Dan ini sudah mulai ada tulisan yang mencoba menggeser bahwa dua kelompok ini masih menjadi suatu kelompok yang berbeda karena mempunyai mekanisme kerja yang sedikit berbeda dibandingkan dengan yang thiazid. Dan ini nanti akan saya sampaikan. Kalau kita melihat evidence dari thiazid dengan jenis diuretik yang lain, evidence-nya bagaimana? Ini adalah catatan dari meta-analisis, laporan dari meta-analisis untuk menekankan bahwa performa dari obat-obatan golongan ini, thiazid dan diuretik yang lain, tidak kalah dengan ACE inhibitor, calcium antagonis maupun ARB in terms of benefit. Tapi benefit yang mana? Kalau kita melihat di sini ada benefit untuk stroke, kemudian cardiovascular mortality dan all-cause mortality tidak berbeda selama digunakan pada pasien-pasien yang tentunya dengan hipertensi mungkin grade 1 dan tentunya dengan tekanan darah yang terkontrol sesuai target. Tapi di sini yang menonjol di sini adalah pada mereka yang diberikan diuretik, kelompok thiazid atau diuretik, angka kejadian gagal jantungnya lebih kecil dibandingkan dengan pemberian obat yang lain. Meskipun hanya tidak semua studinya di sini menunjukkan hal yang konsisten sama, tetapi beberapa menunjukkan memang bahkan tidak ada beda antara mereka yang diberikan thiazid maupun ACE inhibitor, calcium antagonis maupun ARB. Tentunya ini memang tergantung kepada subset pasiennya. Nah, sekedar mengingatkan bahwa mekanisme action dari thiazid ini seperti apa. Thiazid ini bekerja di distal convoluted tubulus dari ginjal, dari renal, di mana dia mempengaruhi atau bekerja kepada cotransporter natrium chloride. Jadi di sini cotransporter ini berfungsi untuk melakukan reabsorpsi dari sodium. Nah, thiazid akan menghambat dari kerja dari cotransporter ini sehingga sodium tidak bisa tidak direabsorpsi sehingga akan keluar ke dalam urin. Hal ini akan meningkatkan fluid loss melalui urin dan pada fase akut akan mengurangi extracellular fluid dan volume plasma. Dan secara akut di bawah 2 minggu apabila diberikan terus-menerus akan menimbulkan counterregulasi berupa peningkatan renin dan penurunan dari cardiac output dan diikuti juga penurunan tekanan darah diakibatkan efek dari penurunan extracellular fluid ini. Counterregulasi dari badan secara alamiah akan mengaktifasi sistem sympathetic nervous system dan kemudian RAS untuk
mengcounterregulasi efek yang sudah ditimbulkan tadi. Nah, ini efek akut dari thiazid. Nah, sekarang apabila diberikan secara long term, secara jangka panjang, nah disinilah baru kita bisa melihat manfaat dari pemberian thiazid yang diberikan secara long term. Jadi timbul penurunan total peripheral resistance. Jadi terutama bukan lagi hanya diakibatkan oleh penurunan extracellular fluid, tetapi diakibatkan oleh efek vasodilatasi. Apakah sifatnya direct ataupun indirect, dan itu efeknya yang direct vasodilatasi langsung ke endotelium dan menimbulkan relaksasi dari vascular smooth muscle. Dan kalau dilihat lagi sebetulnya ada beberapa mekanisme yang tidak sama. Di sini yang tadi saya sampaikan bahwa mekanisme direct vasodilatation dari seperti antagonis terhadap kalsium channel di sini ternyata ada peran dari indapamid sendiri di sini yang tidak ditemukan pada thiazid ataupun hidroklorotriazid maupun chlortalidon. Nah, ini yang membuat jadi agak sedikit berbeda tiga kelompok yang tadi saya sampaikan tadi ini. Meskipun demikian disampaikan bahwa mekanisme pasti dari vasodilatasi setelah pemberian jangka panjang thiazid memang sebetulnya tidak benar-benar belum fully understood, dikatakan seperti itu. Kemudian ada teori lagi pathways untuk vasodilatasi, tadi saya sampaikan bahwa ada efek lain dari jenis dari diuretik yang lain seperti chlortalidon ataupun indapamid, yaitu efek terhadap oxidative stress. Di sini disampaikan bahwa dari jenis obat yang lain ada efek terhadap hal tersebut selain halnya efek murni penurunan extracellular fluid maupun vasodilatasi. Jadi terdapat mekanisme lain yang ada di jenis obat yang lain. Dan memang kalau hidroklorotriazid hal ini untuk oxidative stress memang tidak didapatkan. Nah, ini saya sudah sampaikan bahwa dari guideline terkemuka di sini yang baru keluar yang memang masih menempatkan thiazid, hidroklorotriazid paling tidak sama posisinya dengan chlortalidon maupun indapamid. Memang saat ini hanya European Society of Cardiology (ASC) tahun 2018. Hari ini karena dia melihat bahwa belum ada studi yang head-to-head comparison antara tiga obat ini, sehingga dianggap masih sangat relevan untuk menempatkan thiazid sama dengan posisinya dengan thiazid-like diuretik yang lain seperti chlortalidon maupun indapamid. Jadi artinya masih sangat relevan. Tentunya kalau kita memberikan thiazid terdapat beberapa kontraindikasi. Tadi Dr. Bonar sudah menyampaikan kita mesti hati-hati bahwa thiazid bisa memicu terjadinya hiperurisemia atau gout sampai 35% peningkatannya katanya, bahkan ada yang bilang sampai 45%. Kemudian hati-hati juga dengan induce dari metabolic syndrome dan glucose intolerance dan electrolyte imbalance pada pemberian dengan thiazid ini. Tentunya hal ini bisa saya sampaikan karena terkait dengan monoterapi dari pemberian thiazid pada tata laksana hipertensi. Nah, sekarang tadi kita berbicara mengenai kombinasi. Nah, sekarang kenapa thiazid ini dikaitkan dengan valsartan? Karena kita melihat bahwa kombinasi dari valsartan merupakan kelompok ARB dengan thiazid atau diuretik merupakan suatu kombinasi yang sangat rasional. Dan tentu kita melihat di sini bahwa ada kombinasi-kombinasi yang lain, tetapi jelas bahwa pemberian thiazid dengan ARB itu memang sangat rasional. Dan thiazid memang salah satu obat yang banyak sekali dikombinasikan dengan jenis obat yang lain seperti kalsium antagonis, ACE inhibitor maupun dengan beta blocker. Dan ini menekankan lagi bahwa kombinasi bisa dilakukan dari initial terapi sebagai initial terapi, dual combination, dan disarankan memang penggunaan fixed combination satu pil. Hal ini tentunya tujuannya adalah memudahkan pemberian dan untuk meningkatkan resisten pengobatan, maksud saya kepatuhan pasien terhadap pemberian obat dalam jangka panjang. Dan ini rekomendasi ini baik untuk ESC maupun AH kurang lebih sama dalam hal ini penempatannya. Dan salah satu studi yang cukup besar yang menjadi acuan dari guideline dari ESC untuk menempatkan thiazid ini kombinasi dengan ARB, ini salah satunya ada studi scope di sini yang disampaikan di sini di guideline dengan terutama menempatkan bahwa emang ini yang dipakai ARB-nya adalah kandesartan, tetapi di sini sekitar 40% dari pasien-pasien kandesartan ini mendapatkan add-on hidroklorothiazid. Kontrolnya adalah
pasien dengan sebagian dengan thiazid dan dengan placebo. Kemudian di sini melihat bahwa memang terdapat relatif risk reduction terutama kaitannya sama non-fatal stroke. Dan ini yang memang kita melihat penurunan sampai 28% dan ini tentunya menekankan manfaat dari kombinasi ini ARB dan hidroklorothiazid. Nah, tentunya rasional dari dua kombinasi tersebut kita bisa melihat bahwa terdapat counter regulation yang masing-masing akan diseimbangkan oleh kedua jenis obat ini yang berbeda mekanismenya. Contohnya adalah pemberian diuretik tadi dengan pemberian akut kita dengan pemberian awal kita akan mendapatkan extracellular fluid yang berkurang sehingga terjadi peningkatan sistem renin-angiotensin dan peningkatan renin yang tentunya apabila dikombinasi dengan pemberian ARB tentunya hal ini akan mengcounter regulasi dan efek tersebut sehingga hal ini menjadi sangat rasional kombinasi dari dua obat ini. Nah, kemudian ini kenapa valsartan? Saya cepat saja sini, valsartan juga merupakan obat yang sudah mempunyai histori yang sangat panjang seperti halnya thiazid, di mana valsartan ini mempunyai binding yang sangat baik terhadap AT1 reseptor dan tentunya diharapkan memberikan efek antihipertensi yang sangat baik. Ini sudah dijelaskan oleh Dr. Bonar. Di sini efek secara umum dari angiotensin reseptor blocker. Di sini kita melihat bahwa target dari angiotensin reseptor blocker adalah terhadap reseptor angiotensin 1 yang sifatnya adalah sebagai vasokonstriksi dan meningkatkan cell growth dan sympathetic activation di mana dihambat secara selektif oleh ARB ini, angiotensin blocker. Dalam hal ini adalah valsartan. Dan ini kita melihat kaitannya sama COVID-19 tadi, hal ini akan menimbulkan upregulasi dari reseptor ACE sehingga mudah ditempati oleh virus tadi yang disebutkan oleh Dr. Bonar tadi menjadi salah satu mekanisme pemakaian ARB menjadi kemungkinan mempermudah risiko terkena infeksi COVID-19. Studi valsartan tentunya kita melihat di sini adalah head to head dengan amlodipine value trial. Di sini kita melihat bahwa yang menonjol di sini adalah bahwa pemberian valsartan dengan amlodipine angka terjadi gagal jantungnya lebih kecil pada mereka yang mendapatkan valsartan dibandingkan amlodipine. Dan di sini juga kita melihat new onset diabetesnya juga dibandingkan dengan amlodipine di sini lebih rendah dibandingkan dengan yang mendapatkan amlodipine. Saya rasa yang menonjol terutama adalah studi ini kalau kaitan dengan valsartan. Dan pemakaian valsartan tentunya kita sudah sangat paham ya karena memang sudah sangat lazim digunakan. Dari pada pasien dengan insufisiensi hepar, tidak ada dosis adjustment, kemudian dan caution atau kehati-hatian kalau kita memberikan valsartan pada pasien dengan kelainan obstruksi dengan kandung empedu. Kemudian pada gangguan ginjal tidak ada dosage adjustment, tapi tidak ada data untuk severe impairment of renal function bila creatinine clearance kurang dari 10. Jadi kita mesti hati-hati sekali kalau GFR kurang dari 30 cc per menit. Dan mesti diingat bahwa valsartan is unlikely to be removed for dialysis. Jadi tentunya pada pasien yang seperti ini kalau memang severe impairment dari renal barangkali kita harus sebaiknya mencari alternatif obat-obatan yang lain. Dan kita melihat manfaat dari kombinasi dari dua obat ini. Kalau kita berikan tunggal tentunya HCT saja dan valsartan saja kita melihat tidak terlalu beda penurunan tekanan darahnya, tapi saat dikombinasi jelas kita melihat penurunannya cukup besar perbedaannya. Dan ini mungkin kita juga melihat bahwa ini tergantung dosis, semakin tinggi kita naikkan dosis, kita akan mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Kemudian pertanyaan barangkali kalau saya berikan free combination bagaimana? Tentunya kalau yang single pill combination menyebabkan compliance yang lebih baik dibandingkan free combination dan persistensinya jauh lebih besar, persisten pemakaian maksudnya lebih besar dibandingkan dengan free combination. Meskipun apabila diberikan rutin, barangkali BP kontrolnya barangkali tidak jauh berbeda. Tetapi ini barangkali dua hal yang menjadi penekanan dari single pill combination ini. Kemudian side effect yang banyak disampaikan atau disampaikan teman sejawat ataupun pasien.
kita bisa melihat bahwa side effect baik dari pemakaian kombinasi triple kombinasi dengan amlodipin, valsartan dan HCT ataupun valsartan HCT ataupun kombinasi lain kurang lebih sekitar 45 sampai 48%. Rata-rata ada seperti pusing kepala, edem barangkali yang banyak disampaikan. Di sini kita melihat bahwa peripheral edema terutama dengan kombinasi dengan kalsium channel blocker kita melihat memang lebih tinggi dibandingkan dengan yang tanpa kalsium channel blocker. Kecuali kalsium channel blocker yang dikombinasi dengan valsartan dengan pemberian dengan kombinasi diuretik. Angka peripheral edemanya lebih kecil. Yang terakhir, slide saya yang terakhir adalah menekankan lagi bahwa kombinasi dari pemberian kombinasi dari RAS blocker dan thiazid atau thiazid-like diuretik ini bisa diberikan sebagai inisial terapi pada mereka yang diabetes mellitus ataupun CKD ataupun dengan yang heart failure. Barangkali sebagai penekanan pada yang heart failure, kalau kita melihat potensiasi dari dari keluarnya urin yang kita harapkan kurang baik atau peningkatan retensi cairan yang cukup besar, barangkali diuretik yang kita harus pakai adalah jenis yang loop diuretik. Nah, itu adalah slide saya yang terakhir. Jadi key messages-nya adalah control of blood pressure, ya tentunya merupakan cornerstone dari hypertension management, dan persistent blood pressure control itu kadang-kadang sulit kita lakukan, kita capai pada pasien-pasien hipertensi kita, sehingga kita perlu memberikan kombinasi yang rasional agar target tekanan darah kita bisa tercapai untuk mendapatkan manfaat kardiovaskular yang kita harapkan. Thiazid jelas masih sangat relevan untuk tata laksana dari hipertensi, apakah sebagai initial treatment ataupun sebagai bagian kombinasi dari tata laksana farmakologis hipertensi jelas, dan kombinasi dengan valsartan, di sini ARB jelas sangat rasional karena kita melihat dari mekanisme fisiologi dan cara kerja dari obat sangat-sangat relevan, sehingga kita melihat dan kita mengharapkan bahwa dengan kombinasi ini target dari tata laksana tekanan darah yang kita harapkan bisa tercapai dengan baik dan dengan compliance yang baik pula dari para pasien. Saya rasa itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Aryo. Ada dua pembicara dengan dua materi yang menarik sekali. Yang pertama adalah kita bicarakan tentang isu bahwa ARB ini dengan reseptor yang sama itu bisa meningkatkan kemungkinan untuk kena COVID-19, tetapi dalam penelitian yang lain malah meningkatkan regulasi dari pengaturan bahwa COVID-nya malah bisa dihindari dengan pemakaian ARB ini. Kemudian yang kedua adalah soal pil kombinasi. Kita juga punya isu ini di BPJS bahwa BPJS tidak memperbolehkan pil kombinasi agar tidak terjadi monopoli dari obat tertentu. Itu kita mulai dari pertanyaan. Yang pertama adalah dari Ramelda. Dengan kandesatan itu malah bisa BAK-nya lebih sering. Mungkin ada pencerahan lagi, mungkin dari Dr. Bonar nanti. Yang kedua dari Dr. Natsir. Kombinasinya ARB dan diuretik apakah bisa menurunkan kejadian CVD dibandingkan dengan SH inhibitor? Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut untuk ARB dibandingkan SH inhibitornya. Silakan Dr. Bonar untuk buang air kecilnya yang lebih sering itu gara-gara minum ARB, Dok. Dengan minum ARB dia lebih sering buang air kecil. Oke. Makasih atas pertanyaannya. Saya kira kita pada saat kita memberikan obat antihipertensi sebenarnya kalau tidak menggunakan diuretik sebetulnya tidak ada pengaruhnya dengan gangguan berkemih. Justru mungkin ada kelainan yang lain di luar itu ya. Saya nggak bisa detail. Tapi umumnya sih ARB maupun ACE selama ini yang kita sering pergunakan tidak ada keluhan yang terkait dengan BAK ya. Saya nggak tahu ini kenapa ini, mungkin ini wanita ya. Yeah. Kalau wanita kan bisa macam-macam ceritanya, mungkin bisa karena ada kaitannya dengan urinary tract atau mungkin dengan dengan hormonal mungkin ya. Tapi ini harus ditelusur dulu ya. Apakah ini ada kaitannya benar murni dengan obat yang kita berikan? Tapi umumnya sih ARB
atau ACE ya nggak pernah ada kaitannya dengan PHK kecuali kalau kita kombinasi dengan memberikan diuretik, mungkin begitu kali ya. Mungkin Dokter Aryo kali. Dokter Rio? Ya, saya rasa saya setuju dengan Dokter Bonar rasanya ya. Mungkin mesti dicari penyebab yang lain dulu ya Dokter Bonar ya. Mungkin ada permasalahan yang lain. Barangkali saya menambahkannya aja Dokter Bonar. Beliau ini kan MVP dengan hipertensi dan dislipidemi. Saya nggak tahu ini umurnya berapa ya dan apakah ada penyakit penyerta yang lain selain ini ya. Biasanya penderita MVP pertama pada wanita biasanya keluhannya adalah nyeri dada, kemudian debar-debar. Ya kalau saya mungkin barangkali lebih mengarah kepada pemberian beta blocker sih dibandingkan dengan ARB atau ACE inhibitor, kecuali ada penyakit penyerta yang lain. Rasanya mungkin kalau dari saya itu aja Dokter Bonar. Siap. Oke. Mungkin nanti Dokter Ameldanya mungkin bisa memberikan feedback kembali apakah ada pertanyaan tambahan. Kalau yang dari Dokter Nasir, kombinasi ARB dan diuretik bisa menurunkan kejadian CVD dibandingkan ACE inhibitor, bagaimana dok? Iya. Ini head to head nih sebenarnya sih ARB sama ACE inhibitor. Iya, tapi ya pertanyaannya kombinasi ARB dengan diuretik kan ya. Tadi dari scope tadi kan memang tadi menggunakan dengan kandesartan dan memang dia dikombinasikan dengan dengan diuretik. Saya tadi sampaikan bahwa sekitar sekian ribu pasien, sekitar 40%-nya di add-on-nya dengan menggunakan diuretik. Dan memang dia tidak head to head dengan ACE inhibitor atau ARB yang lain, tapi dengan placebo dan dengan diuretik kebanyakan. Nah sekarang kita melihat bahwa dia kejadian penurunan manfaatnya terutama adalah penurunan dari angka stroke sebetulnya, non fatal stroke yang menjadi manfaat atau benefit dari kombinasi ini. Kemudian pertanyaan yang berikutnya, apakah untuk kategori modeling pada pasien CHF apakah lebih baik dari ACE inhibitor? Saat ini studinya kalau dari guideline dari gagal jantung kita masih melihat bahwa ACE inhibitor selalu menjadi lini pertama karena studinya bahwa tidak ada studi terhadap ARB, bahwa kita melihat bahwa ARB tidak superior tapi tidak inferior dengan ACE inhibitor. Dan kita melihat karena studi terhadap ACE inhibitor pada pasien gagal jantung ini memang sudah banyak. Tetap lini pertamanya adalah tetap ACE inhibitor. Apabila tidak bisa ditoleransi atau ada penyulit yang lain, terutama misalnya dengan memberikan ACE inhibitor pasien tersebut batuk misalnya, itu yang paling mengganggu biasanya baru kita berikan ARB. Rasanya itu aja bisa sampaikan, Dr. Ahmad. Sebenarnya kalau mau jujur lebih mudah memberikan ARB lebih dahulu daripada ACE inhibitor karena kita menemukan komplikasinya mungkin lebih sedikit lah kita bilang seperti itu ya dok. Cuman masalahnya memang ini isu yang selalu berkembang di seluruh dunia, harganya lebih mahal. Makanya kenapa ARB hampir tidak pernah bisa jadi pilihan pertama. Seperti itu. Bahkan di Indonesia juga tunggu batuk dulu, kalau udah batuk bulan depan baru kasih. Intinya akan dikasih ARB tapi bulan depan gitu, ditunda lah seminggu, sebulan. Itu. Oke. Pertanyaan lain? Oke, dari Dr. Stefano ini sebenarnya kayak ini ya, jadi konsultasi ini. Kadang-kadang agak rumitnya kalau konsultasi ini adalah bahwa pasiennya tidak dilihat sama dokternya memang. Itu sih. Dari Dr. Stefano dengan famili dengan hipertensi dan DM dan obesitas, minumnya ACE inhibitor, kemudian ada minum CCB, kemudian ada diuretik, tensinya masih tinggi dengan HbA1c masih tinggi. Apakah ada rencana terapi pengganti? Kemudian long term HCT ini apakah tidak menimbulkan resistensi diuretik seperti penggunaan loop diuretik? Bagaimana dok? Dokter Aryo? Ya dok. Oke deh, kelihatannya obatnya cukup lengkap nih ya, pasien dengan hipertensi, kemudian diabetes, kemudian obesitas, dia kan sudah mendapatkan ACE inhibitor, mungkin sebagai lini pertamanya, tapi saya nggak tahu nih kalsium antagonisnya yang dipilih adalah liltiazem, saya nggak tahu nih apakah ini long acting ataupun short acting. Pasti long acting sih, kalau perlu tahap. Ya, gitu. Tapi 30 mg ya, jadi saya nggak tahu nih dosisnya kecil. Iya makanya, jadi ini saya nggak tahu, ini kemudian mendapatkan diuretik sampai 25 mg. Dengan masih di kisaran, ya artinya targetnya belum tercapai ya Dr. Bonar, Dr. Rahmat setuju kan? Ya kan, apalagi dengan pasien dengan diabetes dan kadar HbA1c-nya sekian. Jadi rasanya tetap kita mesti mengharapkan bahwa target tekanan darahnya bisa kita perbaiki lagi, dan tentunya pertanyaannya adalah menjadi apakah kita akan kombinasi dengan apa.
rasanya saya kembali lagi kepada masalah diltiazem ini, barangkali kita bisa berikan dari jenis yang lain, yang long acting dari kalsium antagonis yang lebih poten, barangkali kita bisa berikan sebagai kombinasi dengan ramipril. Kalau diuretiknya rasanya kita bisa tetap berikan meskipun dosisnya menurut saya agak tinggi ya, 25 mg. Tapi nggak apa-apa, mungkin kita bisa nanti evaluasi kembali setelah kita kalsium antagonisnya kita rubah, itu kalau menurut saya. Kemudian yang pertanyaan berikutnya, apakah long term HCT menimbulkan resistensi diuretik? Saya kurang tahu ya mengenai hal ini ya, karena kebanyakan dipermasalahkan dari HCT lebih banyak adalah masalah setelah pemakaian lama, ada masalah electrolyte imbalance, kemudian ada juga permasalahan hiperurisemia dan permasalahan terjadinya hiperglikemia. Rasanya mungkin Dr. Bonar bisa memberikan masukan lebih banyak mengenai hal ini. Terima kasih. Oke. Resistensi diuretik. Baik. Menimbulkan resistensi diuretik layaknya penggunaan loop diuretik. Justru saya ingin balik bertanya malah, dari mana tahu dia resistensi diuretik ya? Karena penggunaan udah lama gitu. Justru gini, saya tidak bisa langsung jawab mungkin ya. Pada umumnya kita ini ada dua masalah sih sebetulnya. Ada masalah hipertensi, ada masalah metaboliknya yang terkait dengan DM-nya. Kita juga harus tahu kan, kalau DM itu tidak hanya sekedar tekanan darahnya saja atau gula darahnya saja yang kita kelola, pasti ada masalah yang lain ya, mulai dari diet ya, compliance sama yang lain-lainnya, apa ada masalah gitu ya, sehingga kita bisa mengkoreksi semua secara keseluruhan. Tapi kalau lihat dari sini penggunaan, saya nggak tahu, kayaknya sih ini keluarga udah lama menggunakan obat-obatan mungkin gitu, jadi dianggap obat yang diberikan tekanan darahnya tetap berkisar antara 140 sampai 145. Ya mungkin dengan kondisi yang seperti ini sesuai dengan guideline yang dianjurkan, kita menggunakan kombinasi yang lain gitu yang bisa lebih aman, yang tidak mengganggu, yang tidak didapatkan efek samping yang terkait dengan pasien yang seperti ini. Yang seperti saya tunjukkan tadi itu kan ada istilahnya esensial, ada yang optimal. Jadi kalau misalnya kita punya sarana yang lengkap, yang optimal lah yang kita berikan, apapun bisa kita berikan sesuai dengan kondisi-kondisi yang bisa diterima oleh pasien tersebut. Mungkin begitu kali saya bisa menjawab. Saya nggak bisa langsung karena saya nggak lihat secara detail. Atau mungkin dipastikan dulu dengan ABPM. Jadi maksudnya ya itu mungkin maksudnya. Jadi yang optimal itu sarana pemeriksaan pun harus lengkap. Jadi kita kerjakan semua mulai dari kalau bisa ABPM, bisa sebenarnya yang mudah home blood pressure mungkin lebih mudah ya Dokter Arya, karena itu lebih simpel, tidak bikin susah kepada pasien. Ya itulah kira-kira. Jadi ini isu resistensi diuretik pada HCT hampir tidak pernah terdengar gitu Dok. Rasanya belum pernah dengar ya. Iya. Enggak. Okay. Atau mungkin resistensi hipertensi mungkin. Maksudnya bukan ya, mungkin statementnya mungkin resistensi hipertensi mungkin. Jadi mungkin seperti yang nomor 2 itu isolated diastolic hypertension mungkin. Kalau berikutnya Dok, yang isolated diastolic, maka pilihan kita apa Dok? Dokter Wonar. Saya pikir Dr. Aryo. Nanti. Saya pikir ya sama aja lah pengelolaan pasien hipertensi itu mau isolated. Biasanya isolated itu biasanya pada orang tua ya. Jadi kalau orang tua tekanan darahnya itu memang harus hati-hati kita menurunkan, jangan sampai efek yang kita ketahui G-curve ya. Jadi jangan sampai kita berikan obat berlebihan namun dampaknya tidak baik terhadap pasien tersebut. Jadi sebenarnya kalau misalnya dia memang betul ada ditemukan hipertensi yang tidak terkontrol yang terkait dengan diastolik, ya kita bisa berikan obat mulai dari yang kita anjurkan, mulai dari ARB, ACE inhibitor atau kombinasi. Hanya kalau misalnya ini orang tua ya di atas 65 tahun, ya hati-hatilah dengan memberikan diuretik. Jangan diberikan diuretik di malam hari misalnya. Dia akan membuat lebih tidak bisa tidur, tidak nyaman, dan tensinya makin tidak terkontrol. Mungkin dia akan komplain kepada dokternya, kok saya setelah diberikan obat sama dokter jadi ngaco tekanan darah saya, katanya kan. Ternyata dengan memberikan diuretik tidurnya nggak nyaman, nggak bisa tenang gitu ya. Jadi memang ini juga pertanyaan yang sangat tidak lengkap. Jadi secara umum sih sebenarnya obat yang
sesuai dengan lini pertama yang dianjurkan oleh guideline bisa dipergunakan. Mungkin itu aja mungkin jawab saya. Makasih. Jadi nggak ada obat khusus tertentu ya dok yang dia bilang. Oke, pertanyaan berikutnya. Masih banyak. Ini panitia tidak memberikan berapa pertanyaan lagi nih. Tidak memberitahu, pokoknya muncul-muncul aja. Yang pertama, yang berikutnya dari Dr. Madrutila. Pasien dengan usia 45 tahun sudah diberikan ARB dan CCB. Kemudian di klinik maka 120-70 udah exercise segala macam. Apakah obat yang dengan kombinasi rendah ini bisa diturunkan lagi dosisnya dok dengan tensi yang sudah stabil sebenarnya kita bisa bilang. Silakan Dr. Aryo. Ya, terima kasih. Kalau saya akan karena melihat dari ini kelihatannya sudah terkontrol. Ini datanya bahwa kesannya bahwa pasien sudah bisa melaksanakan lini pertama dari semua pengobatan hipertensi. Itu adalah healthy lifestyle. Exercise 3 kali minggu, konsumsi makan sehat. Jadi memang jadi cornerstone-nya harusnya itu ya, dokter ya. Dan sudah konsumsi kalsium antagonis dan oke lah ARB. Bisa turunkan kalau saya ditanya, saya jawab akan iya. Tapi kita mesti pastikan dulu bahwa memang betul-betul terkontrol atau tidak. Jadi setelah artinya adalah setelah kita lakukan adjustment dari dosis obat, apakah kita turunkan, dalam hal ini misalnya harusnya kita mesti pastikan dengan pemeriksaan tekanan darah yang berkala, termasuk pemeriksaan out of office blood pressure. Apakah itu dengan HBPM lah yang paling mudah di situ untuk kita melihat betul-betul bahwa memang betul setelah diturunkan bahwa memang tekanan darahnya memang terkontrol dengan baik. Itu jawaban saya. Dosisnya dua-dua diturunkan atau salah satu saja dulu? Kalau saya tidak mungkin saya akan turunkan salah satu dulu. Pilihan yang diturunkan? Kenapa? Pilihan yang diturunkan CCB saya akan atau turunkan kalsium channel blokernya dulu. Oke. Berikutnya dok, dari Dr. Alditra, Dr. Bonar, ini malah tidak terkontrol. Udah dikasih obat. Mungkin dosisnya kalau menurut saya mungkin masih belum maksimal mungkin ya dok. Silakan dok. Oke, makasih. Saya pikir apa yang ada di sini udah diberikan konkor, udah diberikan kandesartan, HCT-nya nggak tahu tuh dosisnya berapa, ya toh? Nggak tahu kan? Terapi apakah? Pertanyaannya ini ya, saya jawab pertanyaannya aja. Iya. Terapi apakah Bisa yang diganti. tepat untuk membantu menurunkan? Kalau ditanya apakah tepat, ya tepat lah. Masa nggak tepat diberikan obat antihipertensi ya nggak? Iya kan? Hanya masalahnya sekarang. Pilihan obat hipertensinya. Ya kan kalau dari lini pertama kan udah ada tuh. Semua udah. ARB ada ya toh. CCB Terus ada. kombinasi dengan diuretik tambah dengan beta blocker udah cukup sebenarnya. Sekarang yang jadi pertanyaan balik adalah compliance-nya gimana? Rutin nggak minum obatnya gitu kan? Meskipun dikatakan di sini hipertensinya udah 25 tahun. Biasanya pasien kita yang udah bertahun-tahun dengan hipertensi, dengan pengobatan, biasanya sudah lebih sering dia memodifikasi sendiri tanpa sepengetahuan dokter. Apalagi kalau dia tidak mempunyai keluhan ya. Itu di situ lihat kesan kardiomegali. Berarti memang benar ya dokter. Pasti ini udah lama nih. Hanya obatnya compliance-nya baik atau tidak. Bosen, Ya? Atau health yang tadi yang disarankan dari healthy lifestyle-nya udah dikerjakan belum gitu ya. Itu semua sebenarnya yang menjadi faktor. Jadi bukan kita melihat angka 160/100, tapi kita lihat secara keseluruhan. Itulah yang mungkin yang selalu dianjurkan oleh guideline. Makanya saya bilang guideline yang terbaru itu saya bukan membela ISH 2020, tapi kayaknya itu dengan kriteria esensial ya optimal itu membuat kita lebih bebas untuk memberikan pengobatan dengan baik ya. Mungkin gitu ya dokter ya. Saya kira itulah kalau itu dikerjakan saya pikir beres lah ini semua ya. Oke. Siap. Masih. Oke. Dosis mau ditambah dok? Ya, boleh saja kalau misalnya kita anggap dengan obat yang teratur semua sudah dikerjakan ini masih bisa dinaikkan, kita naikkan aja. Yang mana pun boleh. Tapi yang paling penting compliance-nya Ya, dulu ya. compliance-nya dulu. Oke, makasih dokter. Yuk, silakan pertanyaan berikutnya. Dari Dr. Klesna, ada pasien dengan 80 tahun dengan CKD, tetapi tekanan darahnya malah bagus. 110/80. Jadi kadang-kadang pertanyaannya ada yang bagus banget, ada yang jelek banget. Ekstrim kiri, ekstrim kanan. Apakah ARB-nya tetap diteruskan dok? Saya pikir kalau lihat kondisi ini kan bagus nih. Umur 80. Kalau saya nih, soalnya itu ARB-nya berapa, dosisnya kan nggak kelihatan tuh.
Kalau menurut saya, kalau umur 80 seperti yang tadi itu kan tergantung frailty, tergantung mau mobilisasi pasiennya. Kalau misalnya diturunkan lebih rendah terus dia keleyongan, ya ngapain kita berikan pengobatannya gitu ya. Jadi memang kadang-kadang kalau dengan usia tua, komorbidnya banyak, terus tensinya nggak tinggi-tinggi banget, ngapain kita intervensi terlalu banyak. Umur 80 mau targetnya berapa nih? 100 tahun. Ya itu seperti itulah kira-kira. Tapi saya sih nggak bisa jawab secara langsung. Biasanya tetap kita pertimbangkan kalau memang manfaatnya lebih banyak dibandingkan mudaratnya atau efek buruknya dilihat diobservasi oleh kita, mungkin kita pertimbangkan untuk tidak diberikan menurut saya sih. Saya pribadi sih begitu. Makasih Dr. Ahmad. Mungkin Dr. Aryo kali. Ini geriatrik ini. Iya. Saya rasa tadi guideline dari yang ESC tadi ya sudah menunjukkan bahwa target pada orang tua kan memang agak beda ya dengan yang usia yang di bawah 60 tahun lah, katanya di bawah 65 tahun, ya kan, di bawah 65 tahun. Jadi memang kita melihat bahwa pada mereka yang geriatrik kita mesti hati-hati. Kalau tahu rendah, yang seperti Dr. Bonar bilang mudaratnya lebih banyak. Jadi sebetulnya sih seperti Dr. Bonar tadi sampaikan, kalau memang tidak ada indikasi yang kuat lainnya untuk memberikan ARB, ya kita nggak usah terlalu agresif memberikan tekanan atau memberikan ARB sih kalau menurut saya. Apalagi menaikkan dosis. Kita kan nggak tahu dosisnya berapa nih di sini. Dan yang mesti dipastikan lagi apakah yang kadang-kadang kita lupa adalah apakah tekanan darah betul 120/80. Kadang-kadang itu juga menjadi suatu problem. Kita merasa bahwa setiap kali datang ke dokternya kan ada istilah white coat hypertension, tapi ada istilahnya juga mass hypertension juga ada. Jadi waktu datang ke dokternya tekanan darahnya berapa, di rumah ada berapa. Belum pula juga kita berbicara mengenai ada pola dari tekanan darah yang berbeda-beda pada apakah itu diurnal, apakah nokturnal. Jadi itu saya rasa pada pasien-pasien geriatri kita juga tahu bahwa pada usia sekian risiko dari hipotensi, postural hypotension itu juga tinggi. Jadi saya rasa kita juga masih hati-hati. Rasanya tapi pada prinsipnya saya setuju dengan sampaikan Dr. Bonar tadi. Terima kasih Dr. Aryo. Ada pertanyaan lagi? Kalau sudah tidak pertanyaan lagi mungkin kita tutup aja kali ya. Saya coba simpulkan dari ada iklan? Nggak ada iklan. ini sponsornya baik hati nih, tidak memberikan iklan apapun. Yang dibahas malah yang tidak ada iklannya. Ada message yang penting juga mengenai COVID-19. Siap dok, silakan dok. Dr. Bonar silakan dok. Sebelum mengakhiri mungkin ada yang penting mungkin. Jadi yang saya sampaikan tadi mungkin takutnya tidak tersampaikan dengan jelas. Jadi intinya sih sebenarnya pada COVID-19 dengan hipertensi kita tidak perlu menyetop obat-obat antihipertensinya. Kenapa? Meskipun dikatakan teorinya sih dibilang ada istilahnya down regulated gitu ya. Jadi si S2-nya itu banyak jadi dipakai oleh si virus. Jadi pada saat si virusnya datang dia dipakai gitu banyak. Itu yang menyebabkan down regulated. Tapi di sisi lain pada saat dia hipertensi kemudian kita berikan ARB atau ACE, si angiotensin 1 itu akan merangsang S2 meningkatkan reseptor di MAS yang akan menyebabkan efek yang positif. Nah itu yang kita sebut sebagai upregulated. Tapi itu pun dalam penelitian-penelitian yang kecil mungkin pada animal study. Sehingga saat ini dengan kondisi atau kontroversi yang seperti itu tetap kita simpulkan ARB, ACE itu tetap harus kita berikan pada pasien-pasien hipertensi meskipun dia COVID-19 ya. Tapi kalau misalnya udah sampai dengan kondisi ventilator, tensinya turun ya mungkin kita akan stop ya obat-obat itu. Mungkin itu yang paling penting saya sampaikan karena takutnya nanti jadi maksudnya salah. Iya maksudnya salah. Jadi kalau COVID mungkin nggak diberikan lagi obat-obat antihipertensi karena itu menjadi pertanyaan orang awam di luar sana. Makasih. Dr. Arya, ada pesan terakhir? Ya, pesannya barangkali dari saya adalah intinya adalah bahwa dalam tata laksana hipertensi sebetulnya ada yang lupa tadi, yang tadi kita sudah sempat singgung tadi adalah the first line of all treatment adalah sebetulnya healthy lifestyle sebetulnya. Kemudian baru kita berikan pemberian manajemen farmakologi apabila dengan tata laksana non farmakologi target tekanan darah yang kita inginkan tidak tercapai. Dan itu mestinya menjadi penekanan dari kita semua. Jadi tadi sudah disampaikan juga oleh Dr. Bonar dan Dr. Ahmad bahwa ya kita dari pertanyaan-pertanyaan ini juga kita melihat bahwa ya semua pasien memang sebaiknya sih melampaui jalur itu dulu gitu.
dan jangan lupakan hal yang itu. Kalau dari saya sih, karena tadi saya bicara mengenai kombinasi, bahwa ya prinsipnya kita masih bisa menggunakan obat-obatan yang ada di fasilitas kesehatan tempat kita bekerja. Jadi terutama obat-obatan yang kesana memang sudah lama seperti tiazid ataupun valsartan, di sini memang manfaatnya kita terlihat bahwa tetap ada dan masih direkomendasikan oleh guideline dari asosiasi besar, bahkan yang terbaru sekalipun. Rasanya itu aja, Dokter Rahmat. Siap. Oke, ini ada pertanyaan tambahan terakhir dari Jasmine. Ini mungkin bahasanya mungkin agak salah ketik ini. Wanita 54 tahun, tekanan darahnya hipertensi resisten sepertinya. Dengan obat sudah dengan CCB, SC inhibitor, ARB juga 8 bulan mungkin itu bahasanya. Pengukurannya di poli dan di puskesmas sama. Apakah ada alternatif, Dok? Pilihan tata laksananya, Dok? Silakan. Ya, dua-duanya aja jawab. Ya, yang pertama ini ada kombinasi yang tidak disarankan, yaitu kombinasi antara ARB dengan ACE inhibitor. Jadi kalau kita melihat di guideline, kombinasinya ini adalah kelas 3. Jadi potentially harmful. Jadi sebaiknya sih salah satu dipilih yang mana yang lebih visible buat si pasien dan mana yang kira-kira membawa manfaat yang lebih besar buat pasien. Karena dosisnya sudah tinggi-tinggi sekali nih. Kandesatan sudah 16 mg, kaplopril sudah 3x50. Katakanlah minumnya dia teratur. Tapi ini mesti kita hati-hati dengan risiko hiperkalemi yang bisa mengancam jiwa. Jadi sebaiknya salah satu saja. Kombinasi yang lain kita masih belum memberikan diuretik dan kita masih belum memberikan beta blocker dan kita belum memberikan dari alfa antagonis. Ya kan? Jadi rasanya itu adalah mungkin pemilihan obat yang lain. Tetapi kita juga mesti pastikan Bang Ra ada faktor yang lain karena ini kalau ini sudah betul di tata laksana sekian lama, ya pasien ini masuk kepada kategori resistensi hypertension, kita mesti mencari penyebab lain yang membuat tekanan darahnya tidak terkontrol seperti ini. Rasanya itu aja, Dok. Mungkin Dr. Bonar. Dr. Bonar. Mic-nya. Social distancing. Betul. Itu sudah 8 bulan. 8 bulan. Kalau lihat angka 215 itu kan angka hipertensi emergency. Yang sebaiknya sih sebetulnya pasien ini datangnya ke emergency ini, ya toh, bukan mungkin di puskesmas tapi mungkin perlu perawatan khusus gitu ya, nggak boleh kita biarin ini 215 pulang bisa ketemu dokter Rahmat ini stroke nih, ya atau sakit jantung ke dokter Aryo. Jadi memang kalau lihat angka ini kan kita percaya bahwa angka di atas 180-110 itu kan hipertensi emergency, jadi nggak ada. Kalau di semua guideline itu hipertensi emergency harus kita observasi. Minimal 1 kali 24 jam, malah ada yang bilang 2 kali 24 jam untuk mengobservasi tekanan darahnya meskipun tidak ada keluhan. Itu yang sering jadi masalah kadang-kadang ya, terutama teman-teman kita di daerah ya. Kalau misalnya jauh di pelayanan yang baik gitu ya, pelayanan primer terus jauh ke tempat rumah sakit, ya mungkin sebaiknya sih ya kita suruhlah mungkin istirahat dulu beberapa saat ya di situ sambil kita observasi tekanan darahnya. Sedangkan obat-obatan yang lain sih sesuai yang tadi Dokter Aryo sampaikan, apapun bisa kita berikan, tapi dengan syarat ya kita tetap harus memonitor. Kalau misalnya obatnya golongan yang short term, berarti kita konsekuensinya kita harus mengukur dengan waktu yang lebih cepat ya, misalnya 15 menit atau 30 menit sekali kita ukur supaya kita jangan kebablasan. Kalau terlalu rendah ya akibatnya yang buruk yang kita dapatkan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Dr. Bonar, Dr. Aryo. Mungkin nggak kedengeran ya, maaf. Mungkin sebagai sorry. Sebagai penutup kita ini udah habis banyak. Sebagai penutup mungkin kita simpulkan yang pertama adalah walaupun isu tentang COVID-19 dengan reseptor dari S2 sehingga mempengaruhi pengobatan ARB untuk upregulated terhadap COVID-19, tetap saja bahwa sampai saat ini buktinya belum ada di manusia. Sehingga ARB sampai saat ini sarannya adalah tidak boleh di stop pada pasien-pasien terutama dengan komplikasi DM, CKD, gangguan ginjal, gangguan jantung dan stroke. Hal ini kenapa? Karena tentu saja kita tahu bahwa COVID-19 menyebabkan kematiannya justru pada pasien-pasien dengan komplikasi-komplikasi seperti ini dibandingkan yang tidak ada komplikasi.
sehingga ARB sebagai lini pertamanya malah jangan sampai dihentikan karena akan menimbulkan masalah baru dari penyakit-penyakit metabolik yang bisa jadi komplikasi dari COVID-19. Kemudian isu yang kedua adalah bahwa sebenarnya pilihan pertama kita tetap adalah kombinasi obat darah tinggi kombinasi, dan seandainya bisa dengan memakai pil kombinasi. Kenapa? Karena akan meningkatkan kepatuhan pada pasien, dan kombinasi yang terbaik tetap saja adalah ACE inhibitor atau ARB dengan thiazid. Bagaimanapun ini adalah kombinasi yang sudah bisa dipakai pada semua, tetapi tetap saja ada ya tetap harus diperhatikan pada diuretik. Hiperuricemia atau GOUT bisa menyebabkan hiperuricemia ataupun GOUT. Kemudian juga pada ARB juga kita harus agak hati-hati pada mereka yang CKD-nya malah stage 5 seperti itu. Kemudian pada usia di atas 65 tahun tentu saja penggunaan diuretik mungkin perlu diperhatikan, jangan diberikan pada malam hari karena bisa menyebabkan gangguan tidur, apalagi kalau misalnya pada pasien-pasien dengan gangguan tidur tambah diuretik, besok paginya hipertensi semua. Oke, mungkin cukup sekian dulu hari ini kita pertemuan dari INESA, webinar INESA. Terima kasih atas kehadirannya semua, dan semoga kita bisa bertemu lagi di webinar INESA yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.